Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, terima kasih atas kehadiran kalian semua dan sekalian datang ke ruangan bimbingan dan kelompok ini bersama kami. Nah, adapun topik kami hari ini yaitu mengajarkan adik-adik sekalian dengan teknik relaksasi untuk mengelola stres kalian, mengubah ketegangan menjadi ketenangan. Nah, sebelum itu alangkah lebih baiknya jadi kita saling berkenalan lebih dulu ya, karena kan kita tidak saling berkenalan kan? Kan ini dari kelas-kelas lain kan, jadi tidak saling berkenalan. Mungkin bisa diperkenalkan nama dulu, perkenalkan nama, sebutkan kelas dan sebutkan topik kalian. Mungkin dari saya terlebih dahulu. Oke baik, perkenalkan nama saya Adi Supati, saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Hobi saya itu suka olahraga. Nama perkenalkan, nama saya Adi, kelas 12 saya Perkenalkan, nama saya Lydia Mandiani, dipanggil Nico, kelas 12 S3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Paransari dari kelas 11-3. Saya menggambar. Perkenalkan, nama saya dari kelas 11-3. Saya Baik, di sini rata-rata bentuknya pemain. Coba saya lihat ini kalian kurang bersemangat nih untuk mengikuti bimbingan kelompok ini. Mungkin alangkah lebih baiknya kita melakukan seperti terlebih dahulu ya, untuk membangun suasana kalian dan membangun hubungan satu sama lain supaya tidak ada ketegangan di antara kita. Nah, baik kita dari sebelumnya ini adik-adik. Sebelumnya itu saya jelaskan terlebih dahulu. Pada tepuk 1 itu yes, tepuk 2 oke, tepuk 3 semangat, tepuk 4 konsentrasi, tepuk 5 siap belajar. Nah, selanjutnya tepuk fokus. Nah, begini adik-adik. Kalian 2 kali tepuk. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, yang ketiga itu tepuk konsentrasi tadi. Kalian juga lakukan tepuk tangan. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke baik, kita mulai sebelumnya dengan diam. Tepuk 2 kali dulu baru melihat. Keulangnya adanya. Oke baik, kita mulai sebelumnya dari sekalian. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. guruku Berbicara. siap. Oke baik, kita lanjut ya. Nah, jadi sekalian sebelum kita masuk ke dalam tahap transisi bimbingan kelompok ini, kakak sedikit menjelaskan terlebih dahulu ada beberapa asas di dalam bimbingan kelompok ini.
Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Nah, yang dimana adik-adik sekalian diharapkan bersikap terbuka dalam berbagai pengalaman dan perasaan untuk menciptakan kepercayaan. Nah, dimana adik-adik sekalian ini kita untuk terbuka ya untuk masalahnya yang kalian hadapi. Nah, yang kedua itu ada asas partisipasi. Nah, semua anggota harus aktif berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan sehingga setiap suara terdengar. Nah, kalian jangan ragu-ragu yang untuk mengungkapkan apa yang kalian rasakan supaya kalian semua dengar. Nah, yang ketiga itu ada asas kesetaraan. Nah, sekalian ini setiap anggota memiliki hak yang sama dalam berkontribusi. Nah, tanpa ada yang merasa lebih superior, yang dimana kalian jangan merasa dibisikkan di bimbingan kelompok ini. Kalian semua sama. Nah, yang keempat itu ada asas empati. Nah, yang dimana anggota diajak untuk saling memahami dan merasakan apa yang dialami oleh orang lain, supaya membangun hubungan emosional kalian, di mana kalian ini diajak untuk saling berempati, saling memahami satu sama lain. Nah, selanjutnya ada asas kerahasiaan dari sekalian. Nah, asas kerahasiaan ini informasi yang dibagikan dalam bimbingan kelompok ini harus dijaga kerahasiaannya untuk menciptakan rasa aman. Nah, apabila kalian sudah keluar dari bimbingan kelompok ini, kalian harus menjaga rahasia tersebut supaya kalian semua merasa aman. Nah, selanjutnya ada asas tujuan bersama. Nah, kelompok harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah yang disepakati oleh semua anggota. Saya ingin bertanya, apakah kalian sepakat kita di sini membahas tentang apa yang membuat kalian stres? Apakah kalian sepakat? Oke, baik. Sekalian. Oke, baik. Kita masuk ke tahap transisi, di mana kakak akan menjelaskan tentang sedikit penjelasan tentang stres. Pasti kalian merasakan stres kan? Dimanapun, kapanpun kalian pasti kalian merasakan stres. Maka dari itu kalian harus memiliki pengolahan stres. Kalian jangan menghindari stres, karena itu sangat berbahaya, teman-teman. Stres akan menjadi depresi, sangat berbahaya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit dari dahulu tentang stres. Nah, pengertian stres. Nah, stres adalah respon tubuh terhadap tekanan atau tuntutan yang dihadapi oleh individu. Nah, ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik fisik, emosional, maupun perasaan. Nah, ada dua jenis stres yang harus ketahui ya sekalian. Yang pertama itu ada namanya stres akut. Nah, stres akut ini adalah respon jangka pendek terhadap situasi yang menegangkan seperti ujian atau presentasi. Biasanya mereda setelah situasi tersebut berlalu. Nah, maksudnya jadi gimana ini? Stres ini sering dialami oleh siswa, yang dimana pasti kalian merasa stres apabila kalian ujian, merasa cemas, atau takut nilainya jelek, takut nilai jelek. Tapi apabila kalian sudah menjalani itu, pasti kalian merasa lega. Nah, itu namanya stres akut. Nah, yang kedua ada namanya stres kronis. Nah, yang dimana ini adalah tekanan yang berlangsung lama, seringkali disebabkan oleh masalah yang teknis menerus seperti masalah keuangan atau hubungan yang sulit. Stres kronis ini dapat berdampak negatif pada kesehatan secara nah, maksudnya ini stres kronis ini yang dimana ini stres ini yang jangka panjang, dimana contohnya seperti apabila kalian tidak pasti kalian stres ya teman-teman. Dan salah satunya tentu juga kan kalian mahasiswa, pasti kalian orang tuanya ingin menjadi yang bagus, itu kan tidak orang tuanya kalian yang bagus, pasti itu kalian sering memikirkan itu nilai itu, pasti kalian merasa stres. Ya baik, selanjutnya ada masalah stres yang sering dialami siswa. Saya di
mencapai prestasi tinggi dalam ujian dan tugas seringkali membuat siswa merasa tertekan. Pasti kalian merasakan tuntutan akademik yang dimana orang tua kalian menuntut untuk nilai kalian harus terus bagus. Pasti kalian merasa stres kan? Nah, kedua itu ada perbandingan sosial. Nah, siswa sering membandingkan diri mereka dengan teman-teman yang dapat mengakibatkan rasa rendah diri dan kecemasan. Pasti kalian ada juga yang dimana kalian sering membandingkan diri kalian dengan teman kalian, contohnya seperti kok kenapa dia mempunyai banyak uang dan begitu, ikutnya kenapa? Pasti kalian membandingkan itu. Nah, yang berikutnya itu ini bullying. Nah, pengalaman bullying di sekolah baik secara fisik maupun korban dapat menimbulkan psikologis yang serius. Maksudnya ini adik-adik, bullying secara fisik itu seperti kalian mengumpul teman kalian. Bullying secara verbal itu yang dimana kalian mengata-ngatai teman kalian. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman. Apabila bullying ini kalian lakukan di sekolah akan berdampak pada si korban, yang dimana ini bukan lagi stres tapi dia akan depresi, merasa sendiri dan merasa ditekan. Nah, berikutnya ada namanya keseimbangan kehidupan. Nah, kesulitan dalam mengatur waktu antara studi, kegiatan ekstrakurikuler dan kehidupan sosial dapat menyebabkan kelelahan. Nah, yang dimana apabila kalian tidak memiliki manajemen waktu, tidak tahu manajemen waktu kalian, pasti kalian merasa stres. Yang dimana kalian harus mengerjakan tugas kalian, kapan kalian main, kapan kalian organisasi kalian, kan pasti kalian merasa stres, tertekan itu. Nah, berikutnya ada dukungan sosial yang kurang ada di sekalian. Ketika cukupan dukungan dari keluarga atau teman-teman dapat membuat siswa merasa berhasil. Nah, dimana ini apabila kalian terapkan di sekolah, tidak ada teman ini, pasti kalian merasa terasingkan kan? Ini bisa menimbulkan stres, naik ke depresi, itu sangat berbahaya teman-teman. Makanya itu akan membantu kalian untuk mengajarkan kalian bagaimana cara mengelola stres tersebut supaya kalian tidak merasakan depresi. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan stres dan depresi. Nah, stres ini adalah respon atau kegiatan baik dari kehidupan sehari-hari. Nah, gejala stres ini termasuk kecemasan, ketegangan, kesulitan tidur, dan kelelahan. Stres ini biasanya bersifat sementara dan mereda setelah mengikuti lama. Nah, penyebabnya dapat dipicu pada situasi tertentu seperti ujian, pekerjaan, atau masalah interpersonal. Nah, berikutnya depresi. Nah, definisi dari depresi adalah gangguan mental yang dilandai dengan perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat, dan berbagai gejala fisik dan emosional yang berlangsung lebih lama. Nah, gejalanya itu ada di sekalian itu depresi mencakup perasaan putus asa, perubahan nafsu makan, kelelahan yang berkepanjangan, dan pemikiran yang ingin bunuh diri. Ini sangat berbahaya ada sekalian. Apabila kalian ingin bunuh diri, sangat bahaya. Nah, penyebabnya dapat disebabkan oleh kombinasi faktor genetik, biokimia, lingkungan, dan psikologis. Oke, baik, sekarang mungkin kalian sudah merasa bosan dengan materi yang saya sampaikan. Mungkin kita di sini sering-seringnya, mungkin ada di sini yang mau menceritakan apa yang membuat kalian merasa stres. Ya, silakan. Kamu masyarakat ya? Tentang Atau masalahnya? ini Dapat di sini kita saling menjaga rahasia ya.
umum semangat selalu terhadap informasi sendiri terhadap support dari cerita Oh, berarti kita ingin seseorang. itu kita terima. Ya, itu kita. Kenapa kita tidak datang ke ruang kita? Kalau mau gitu. Jangan malu-malu. Itu ruang kita itu kan cuma menangani murid yang bermasalah. Tapi BK itu tempat untuk bercerita. Jadi kenapa takut? Itu pikiran yang membuat BK tidak aman itu. Kalau berpikir bahwa BK itu tempat untuk menyelesaikan tempat untuk masalah, tapi BK itu tempat untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan takut. Kalau mau cari pendengar yang baik, silakan datang ke BK. Di ruang BK itu semuanya pendengar yang baik. Itu banyak kakak-kakak di sini yang asistensi itu dari BK. Kalau mau bicara sama kata boleh. Mungkin ada yang lain mau menceritakan apa yang membuat kalian stres? Apa? Saya. Ya boleh. Susah karena ini dituntut untuk saya tentunya hidup. Tapi kalau ke depan harus lebih. Tapi kenapa saya masih banyak yang akan Begini aja, saya ingin kalian berpikir bahwa ada yang lain. Orang tua kalian itu kalian harus berpikir bahwa orang tua itu kalian kalian itu mampu untuk sukses. Dan juga berpikir bahwa cuma kita yang ditekan. Berpikir bahwa kita itu yang dipercaya untuk kakak. Saya juga merasakan itu. Saya ini anak tengah, yang dimana saya juga percaya kepada saya. Karena dimana saya mau kuliah sekarang. Nah, baik, ada yang mau menceritakan kasusnya? Kenapa kalian merasa stres? sakit. Oke baik, kalau teman-teman lain kali ya kita ketemu lagi ya dari masalah. Nah, di sini saya mau mengajarkan kalian bagaimana teknik relaksasi untuk Nah, saya menjelaskan dulu apa itu teknik relaksasi. Nah, teknik relaksasi ini adalah metode yang dirancang untuk mengurangi stres kalian dan ketegangan baik secara maupun menghadapi. Nah, tujuan utama dari teknik ini adalah untuk membantu individu melepai keadaan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, salah satu teknik yang umum digunakan adalah pernapasan dalam. Nah, di mana seseorang mengatur napas untuk menegangkan pikiran dan tubuh. Mediasi juga ini merupakan teknik yang populer, di mana individu berfokus pada pikiran atau perasaan tertentu untuk mencapai ketenangan batin. Nah, mau ada pertanyaan kepada kalian ada sekali. Apakah kalian siap untuk sama-sama ini melakukan teknik relaksasi? Siap. Siap. Oke baik. Cukup mendekatkan, terus ikuti. Oke baik. Oke baik, adik-adik sekalian, kita mulai teknik relaksasinya. Kalian cukup mendengarkan dan ikuti. Jadi dalam posisi siap, tutup mata kalian, tunggu arahan saya. Siap. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan.
baik, buka mata kalian. Nah, itu tadi adik-adik sekalian salah satu teknik relaksasi, teknik pernapasan. Nah, saya mau tanya kepada kalian, apa yang kalian rasakan setelah melakukan teknik relaksasi pernapasan tersebut? Pasti kalian merasa tenang kan? Pikiran kalian tenang. Nah, ini rest. Nah, betul. Nah, teknik relaksasi pernapasan ini memang tidak selalu seperti ini menghilangkan stres kalian, tapi bisa meminimalisir stres kalian. Maka dari itu apabila kalian merasa stres, kalian bisa menerapkan teknik relaksasi ini. Nah, supaya kalian tidak terlalu dalam untuk memendam stres kalian. Apabila terlalu dalam memendam stres kalian ini, kalian akan naik tingkat yang namanya depresi, itu sangat berbahaya. Ya. Oke, baik, adik sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.